Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah Lokal G angkatan 2019. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Nurholid Majid, Muhammad Helmi, Saidah, Aunila Dunia, Murni, dan Nur Anissa Amelia. Jadi di sini kali ini kami akan menjelaskan video materi tentang penentuan harga faktor-faktor produksi dalam mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang dibimbing oleh Ibu Aisyah Farina. Bagaimana materinya hari ini? Kita simak saja video kali ini. Di sini saya ingin menjelaskan tentang pentingnya analisis penentuan harga faktor-faktor produksi. Sedikitnya, terdapat dua alasan yang menyebabkan kebutuhan untuk menganalisis permintaan penawaran ke atas faktor-faktor produksi. Yang pertama, analisis tersebut akan menjelaskan prinsip untuk menggunakan dan mengalokasikan faktor-faktor produksi secara efisien. Pengalokasian faktor produksi ini seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kebutuhan manusia saat ini sangat tidak terbatas, sedangkan jumlah sumber daya alam yang kita miliki sekarang jumlahnya sangat terbatas. Maka yang dapat kita lakukan adalah memaksimalkan produksi yang dapat diciptakan oleh sumber daya alam yang tersedia tersebut. Tujuan ini akan dicapai apabila kita dapat mengalokasikan faktor-faktor produksi tersebut secara optimal dan efisien. Yang kedua, analisis tersebut akan menjelaskan tentang penentuan pendapatan dan distribusi pendapatan. Di dalam suatu perusahaan, hasil penjualan adalah merupakan jumlah dari seluruh pendapatan faktor-faktor produksi yang digunakan dalam perusahaan tersebut. Analisis mengenai permintaan faktor-faktor produksi bukan saja akan menjelaskan tentang penentuan harga faktor-faktor produksi, tetapi juga menjelaskan tentang pendapatan dari masing-masing faktor produksi dan distribusi pendapatan ke berbagai jenis faktor produksi. Atas dasar ini, ahli ekonomi menamakan juga teori tentang penentuan harga faktor-faktor produksi sebagai teori distribusi. Permintaan faktor. Dalam pasar barang yang bersifat persaingan tidak sempurna, harga akan menjadi semakin rendah pada tingkat produksi atau penjualan barang yang semakin tinggi. Harga yang semakin rendah ini menyebabkan hasil penjualan total dan hasil penjualan marginal pada setiap tingkat penggunaan tenaga kerja adalah lebih rendah dari yang terdapat dalam pasar persaingan sempurna, sehingga mengakibatkan harga barang mengalami perubahan apabila jumlah produksinya berubah, yaitu semakin banyak produksi, semakin murah harganya. Kemudian, sifat permintaan terhadap faktor produksi. Yang pertama ada permintaan terkait. Permintaan seorang pengusaha ke atas faktor-faktor produksi mempunyai sifat yang berbeda. Tujuan para pengusaha untuk memperoleh faktor-faktor produksi bukanlah memenuhi kebutuhannya. Kemudian yang kedua, bentuk kurva permintaan faktor. Permintaan produsen ke atas suatu faktor produksi dapat ditinjau dari dua sudut, permintaan seorang produsen dan permintaan seluruh produsen dalam suatu pasar faktor. Pergeseran kurva permintaan faktor produksi. Terdapat beberapa faktor yang dapat menggeser kurva permintaan produsen terhadap faktor-faktor produksi, antara lain 1. Perubahan permintaan terhadap barang yang diproduksikan. Perubahan dalam permintaan terhadap suatu barang yang menyebabkan perubahan dalam jumlah produksi akan menimbulkan perubahan dalam permintaan ke atas faktor produksi tersebut. Kenaikan produksi memerlukan lebih banyak faktor produksi. Sebaliknya, apabila permintaan menurun, produsen terpaksa mengurangkan produksi dan permintaan faktor produksi. 2. Perubahan harga dari faktor produksi lain yang digunakan. Dalam memproduksi suatu barang digunakan beberapa faktor produksi, dan untuk mencapai suatu tingkat produksi tertentu, suatu faktor produksi akan dikurangi penggunaannya apabila lebih banyak faktor-faktor produksi lain digunakan. Kenaikan produktivitas suatu barang juga menyebabkan faktor produksi itu lebih banyak digunakan dan mengurangi penggunaan ke atas faktor produksi yang produktivitasnya tidak mengalami perubahan.
Penentuan upah dalam pasar tenaga kerja dibagi menjadi 4. Yang pertama, persaingan sempurna dalam pasar tenaga kerja. Kurva permintaan ke atas tenaga kerja bersifat menurun dari kiri ke atas ke kanan bawah. Berarti permintaan ke atas tenaga kerja bersifat semakin tinggi atau rendah upah tenaga kerja, semakin sedikit atau banyak permintaan ke atas tenaga kerja. Kurva penawaran tenaga kerja seperti juga kurva penawaran barang bersifat naik dari kiri bawah ke kanan atas. Sifat penawaran seperti ini berarti semakin tinggi upah, semakin banyak tenaga kerja yang bersedia menawarkan tenaganya. Yang kedua, pasar tenaga kerja monopsoni. Penentuan upah di pasar monopsoni digunakan dua pendekatan. Yang pertama, menerangkan dengan menggunakan gambaran secara angka, dan yang kedua, menerangkan secara grafik. Ketiga, ada monopoli dari pihak tenaga kerja. Penentuan upah dalam pasar ini dibedakan kepada 3 keadaan, yaitu 1. Menurunkan upah yang lebih tinggi dari yang dicapai pada keseimbangan permintaan dan penawaran. Yang kedua, membatasi penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, menjalankan usaha-usaha yang bertujuan menaikkan permintaan tenaga kerja. Keempat, ada pasar monopoli di kedua belah pihak atau monopoli bilateral. Dalam pasar ini, yaitu di dalam pasar tenaga kerja, di mana tenaga kerja bersatu dalam satu serikat buruh, dan di dalam pasar tenaga kerja di mana hanya terdapat satu perusahaan saja yang menggunakan tenaga kerja. Penentuan upahnya adalah berdasarkan perundingan dari kedua belah pihak. Pihak yang lebih kuat akan menentukan tingkat upah yang berlaku. Elastisitas permintaan faktor produksi. Ada beberapa faktor penting yang mempengaruhi elastisitas permintaan suatu faktor produksi, yaitu A. Elastisitas permintaan dari barang yang dihasilkan. Penurunan harga faktor produksi menyebabkan pengurangan ke atas biaya produksi, dan ini mendorong perusahaan mengurangi harga dari barang yang diproduksinya sehingga menaikkan permintaan ke atas barang yang dihasilkan. Makin elastis permintaan barang tersebut, makin besar kenaikan permintaan yang disebabkan oleh penurunan harga. B. Perbandingan antara biaya faktor produksi dengan biaya total. Jika ada dua perusahaan yang saling bersaing dengan memproduksi barang yang sama, tetapi memiliki perbandingan dari faktor biaya produksi, maka di antara salah satu perusahaan tersebut akan mengalami kenaikan harga yang dihasilkan dari perusahaan lainnya. Sebagai akibatnya, permintaan terhadap barang yang diproduksikan perusahaan tersebut mengalami penurunan yang lebih besar dari perusahaan lainnya. C. Tingkat pergantian di antara faktor produksi. Menggantikan suatu faktor produksi dengan faktor produksi lainnya akan menimbulkan pengaruh pada perubahan harga, juga permintaan terhadap faktor produksi. Permintaan terhadap faktor produksi tersebut akan semakin menurun kalau harganya naik dan akan mengalami pertambahan banyak pada waktu harganya turun. D. Tingkat penurunan produksi fisik marginal atau MPP. Penurunan yang cepat ke atas MPP akan diikuti oleh penurunan yang cepat pula ke atas MRP. Sebaliknya, apabila MPP mengalami penurunan yang lambat, maka MRP juga lambat sifat penurunannya. Syarat penggunaan optimum faktor-faktor produksi. A. Gabungan faktor produksi yang meminimumkan biaya. Dimisalkan dua faktor produksi yang digunakan oleh suatu perusahaan adalah modal dan tenaga kerja. Produksi fisik marginal dari modal adalah MPP, C, dan produksi fisik marginal dari tenaga kerja adalah MPPL. B. Gabungan faktor yang memaksimumkan keuntungan. Syaratnya adalah harga faktor produksi harus sama dengan hasil penjualan produksi marginal atau MRP. Yang selanjutnya ada sewa. Dalam pengertian yang umum, pada dasarnya sewa ekonomi dapatlah diartikan sebagai harga yang dibayar ke atas penggunaan tanah dan faktor-faktor produksi lainnya yang jumlah penawarannya tidak dapat ditambah. Makin tinggi permintaan terhadap suatu barang, makin tinggi pula sewa tanah yang harus dibayar. Sedangkan permintaan ke atas tanah tergantung kepada sampai di mana besarnya permintaan barang-barang yang dapat dihasilkan di atas tanah tersebut. Harga sewa tanah tidak dapat
melakukan peranan yang sama seperti harga faktor produksi lainnya. Maksudnya, perubahan-perubahan sewa tanah tidak menimbulkan pengaruh atau efek apapun kepada penawarannya. Sifat penawaran seperti itu menyebabkan ahli ekonomi menganggap sewa tanah sebagai suatu surplus. Maksudnya, sewa tanah bukanlah suatu pembayaran atau perangsang untuk menjamin agar tanah dapat disesuaikan jumlah dan penawarannya dengan yang diperlukan dalam berbagai kegiatan ekonomi. Apakah sewanya nol atau sedikit atau sangat tinggi, jumlah tanah yang tersedia untuk digunakan dalam kegiatan ekonomi tetap sama banyaknya. Selanjutnya ada bunga. Bunga yaitu pembayaran ke atas modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Bunga yang dinyatakan sebagai presentasi dari modal dinamakan suku bunga. Dalam suatu perekonomian, tidak semua pendapatan yang diterima masyarakat akan digunakan untuk pengeluaran konsumsi. Sebagian dari pendapatan tersebut akan disisihkan oleh penerima pendapatan sebagai tabungan. Penabungan ini dilakukan untuk beberapa tujuan, seperti untuk membiayai pengeluaran konsumsi semasa sudah mencapai usia pensiun, untuk mengumpulkan biaya pendidikan anak-anak pada saat mereka dewasa nanti, dan juga untuk berjaga-jaga di dalam menghadapi kesusahan yang akan datang. Di dalam meminjamkan uang pemilik modal, bukan saja harus memperhatikan suku bunga yang diterima, tetapi juga tingkat inflasi, yaitu presentasi tahunan kenaikan harga yang berlaku. Apabila tingkat inflasi adalah lebih tinggi daripada suku bunga, pemilik modal akan mengalami kerugian dalam meminjamkan uangnya karena modal ditambah bunganya. Nilai real adalah lebih rendah dari nilai real modal sebelum dibungakan. Oke, materi berikutnya adalah keuntungan. Apa itu keuntungan? Keuntungan ditinjau dari sudut pandangan perusahaan atau pembukuan perusahaan. Keuntungan adalah perbedaan nilai uang dari hasil penjualan yang diperoleh dengan seluruh biaya yang dikeluarkan. Dengan kata lain, keuntungan adalah hasil kurang dari pengeluaran dan pemasukan. Dalam teori ekonomi, definisi itu dipandang terlalu luas karena tidak mempertimbangkan biaya tersembunyi, yaitu biaya produksi yang tidak dibayar dengan uang tetapi perlu dipandang sebagai bagian dari biaya produksi. Sumber keuntungan ekonomi didapat dari keahlian keusahawanan. Adapun di sisi lain, keuntungan adalah pendapatan yang diperoleh para pengusaha sebagai pembayaran dari melakukan kegiatan berikut ini. Yang pertama, menghadapi resiko ketidakpastian di masa yang akan datang. Yang kedua, melakukan inovasi atau pembaruan di dalam berbagai kegiatan ekonomi. Dan yang terakhir adalah mewujudkan kekuasaan monopoli di dalam pasar. Mungkin segitu materi yang dapat kami sampaikan pada hari ini. Salah hilapnya mohon maaf karena manusia itu tak luput dari yang namanya kesalahan. Jika ada yang salah mohon dibenarkan dan kami masih butuh bimbingan. Terima kasih. Hanya sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.